Halo sahabat PKU, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis. Apa sih penyakit tuberkulosis itu? Yuk kita pelajari bersama, tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Dalam memperingati Hari TBC Sedunia, apakah kalian tahu bahwa TBC ini menjadi salah satu penyakit menular yang sangat mematikan? Bersama dengan Dr. Della, Dokter Umum Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali, yuk kita tanya langsung fakta tentang TBC dan juga cara pencegahannya. Halo dok. Halo. Dok, bagaimana sih cara agar TBC itu bisa dikendalikan dan tidak menyebar? Oke, untuk mengendalikan penyakit TBC, sebetulnya kita bisa bagi menjadi dua, bagi penderitanya maupun bagi orang yang sehat. Bagi penderitanya yang pertama harus dilakukan yaitu patuh untuk berobat. Patuh berobat di sini, dia harus menyelesaikan waktu pengobatannya. Jadi tidak menghentikan pengobatan sesuai dengan kemauan sendiri. Kemudian ketika sudah terkena TBC atau TB, penderita disarankan untuk membuka ruangan tempat tinggalnya sehingga ventilasi udara itu teratur, ventilasinya baik. Kemudian untuk orang-orang yang sehat, yang pertama dilakukan adalah melakukan vaksinasi, namanya vaksinasi BCG untuk bayi-bayi biasanya. Kemudian yang kedua, bagi kontak erat itu adalah orang yang paling dekat, biasanya orang yang satu rumah. Itu untuk melakukan deteksi dini, untuk melakukan pengecekan apakah dia tertular TBC atau tidak, seperti itu. Oke, nah terus kenapa sih dok pemerintah dan juga masyarakat itu harus mendukung pengobatan si penyakit TBC ini? Oke. Penyakit TBC ini merupakan penyakit yang saat ini masih menjadi epidemi di Indonesia. Indonesia sendiri menempati peringkat kedua ya di dunia untuk peringkat TB ini. Nah, padahal orang yang terkena sakit TB ini dia bisa menurunkan produktivitasnya. Coba ketika kita sakit, kita kan jadi tidak bisa bekerja. Ketika tidak bisa bekerja, nanti produktivitasnya akan turun, sehingga itu akan menjadi beban, baik untuk keluarga, untuk masyarakat, maupun untuk negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menularkan kuman-kuman TBC ini ke banyak orang ketika dia tidak diobati dengan optimal. Nah, ketika menularkan akan semakin banyak orang yang terkena, maka semakin banyak angka kesakitan di Indonesia ini. Oke, berarti memang penting juga ya dok ya untuk mendukung pemerintah dan juga mengobati si TBC ini. Betul. Kalau dari dokter Della sendiri, penjelasan mengenai ciri-ciri orang yang terkena TBC sendiri seperti apa dok? Oke, paling mudah kita lihat yaitu adanya batuk berdahak yang tidak sembuh dalam waktu minimal 2 minggu. Kemudian ada juga yang mengalami keringat dingin di saat malam hari. Ada yang mengalami keringat tanpa sebab di malam hari, padahal udaranya tidak sedang panas, tapi dia mengalami keringat. Kemudian demam yang tidak terlalu tinggi, demamnya tidak terlalu tinggi, tapi dia demam atau badannya bahasanya gergesi. Kemudian ada penurunan berat badan, tidak sedang diet, tapi berat badannya mengalami penurunan. Atau paling mudah kita amati baju kita menjadi lebih longgar, lebih kombor-kombor gitu ya, begitu. Oke, nah terus kenapa ya dok kira-kira untuk pasien TBC harus meminum obat sampai tuntas dok? Oke, mengapa harus minum obat sampai tuntas? Yang pertama agar dia bisa sembuh. Ketika minum obatnya tidak tuntas, nanti dia akan lebih lama untuk mengalami sakitnya, sehingga dia akan lebih lama lagi untuk tidak produktif. Atau anak-anak dia akan lebih lama lagi tidak bisa bermain. Kemudian yang kedua adalah mencegah resistensi obat. Resistensi obat itu yaitu ketika seseorang terkena sakit TBC diberikan obat dengan obat-obatan standar, dia sudah tidak mempan lagi, sehingga harus membutuhkan obat yang lain yang lebih tinggi dosisnya, mungkin yang lebih yang lain bentuknya, sehingga menimbulkan efek samping yang lebih banyak juga daripada obat TBC yang dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, ketika orang rutin meminum obatnya diminum secara optimal, itu bisa mencegah penularan dari TBC. Seperti yang kita tahu kan TBC bisa menular lewat udara. Sehingga dia akan mudah untuk menularkan dari satu orang ke orang yang lain. Seperti Oke, nah terakhir nih dok, kira-kira pesan dan juga harapan bagi sahabat PKU di rumah, kira-kira apa dok terkait dengan penyakit TBC ini agar tidak menular? Harapan saya terutama kita semua masyarakat Indonesia yaitu mengeliminasi TB ini
dari penyakit epidemi menjadi zero kasus. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus komitmen terlebih dahulu. Kita sebagai individu, sebagai masyarakat, dan yang lebih besar sebagai bangsa Indonesia harus berkomitmen untuk mencegah adanya kasus TBC baru dan mengobati kasus TBC yang sudah ada. Kemudian setelah komitmen yaitu kita harus membuat aksi nyata. Aksi nyata untuk memberantas TBC ini dengan cara berobat dengan rutin, melakukan pengobatan dengan optimal, tidak menghentikan pengobatan, dan kita bersama-sama mencegah penularan TBC. Oke, terima kasih Dokter Della atas penjelasan dan juga informasi yang sangat bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyakit TBC oleh Dokter Della, Dokter Umum Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas penjelasan dan juga informasi yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah, sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai penyakit tuberkulosis. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.